sudah 3 tahun Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Permainan kata-kata maupun taktik gimiknya sudah jadi makanan sehari-hari sama warga Jakarta atau pemerhati masalah politik. Akhirnya, permainan kata dan gimik itu pun mulai basi. Apapun yang dilakukan oleh Anies, sudah makin gampang buat dibaca untuk menarik dugaan ke arah politik. Anies pun mulai kehilangan kelihayannya dalam komunikasi politik. Taktiknya kerap dikuliti oleh para netizen, pengamat politik maupun politisi. Biasakan menyimak sampai selesai agar tidak gagal paham. Ketika Anies mengaku sebagai orang Jawa ketimbang orang keturunan Arab, publik pun mengambil kesimpulan bahwa itu sekedar akal-akalan saja buat memuluskan ambisi Anies di 2024. Padahal kalau orang lain sih, bilang aja orang Indonesia selesai, nggak jadi masalah, ya kan? Begitu pula ketika publik memergoki keseragaman berita di media, yang akhirnya diduga sebagai upaya marketing Anies terhadap dirinya sendiri, yakni dengan memakai narasi suara bergetar. Melukiskan dengan sentimental bagaimana besarnya perhatian Anies terhadap para warga Jakarta korban pandemi COVID-19. Padahal kalau betul-betul perhatian, Anies pasti akan melarang digelarnya demo oleh PA212 dan deklarasi oleh kami. Ya enggak, jadi ketahuan, narasi suara bergetar itu sekedar gimik. Tak ubahnya dengan tukang bakso yang bikin promo agar jualannya laris. Anies sudah sangat mentok. Di berbagai survei elektabilitas posisinya terus tergerus oleh kepala daerah lain. Seperti Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Yang ironisnya bagi Anies tidak pernah berkoar-koar mau jadi gubernur rasa presiden. Anies sudah nyungsep di sana, dari urutan 2 turun terus ke urutan 4. Ini memalukan. Pamor Anies juga sudah sangat redup, terlebih dengan adanya banjir dan banjir lagi di Jakarta. Hari ini masih banjir kan? Di lebih dari 120 RT dengan jumlah pengungsi lebih dari 1.000 orang. Ini banjirnya yang tidak bisa menyalahkan Bogor lagi, karena memang gara-gara hujan deras di Jakarta. Mana janjinya bikin naturalisasi dan drainase vertikal? Mana janjinya katanya bisa memprediksi banjir sehari sebelumnya? Wajar kan kalau pamor Anies itu hanya tertinggal di para buzzer, para pembenci Jokowi yang militan dan politisi, partai politik yang sekedar pansos. Enggak heran, jika kemudian Anies harus terus berusaha agar namanya tetap eksis. Bahkan di demo anarkis, terlihat sekali kalau Anies nampaknya berdiri di 2 kaki. 1 kaki di pemerintahan, 1 kaki di para demonstran. Sementara kepala daerah lain sejak awal adanya demo sudah berusaha mengajak pendemo untuk tidak bertindak anarkis atau marah sekalian seperti Bu Risma di Surabaya yang ngamuk karena kotanya dirusak. Tapi Anies beda, sudah malam, sudah rusak-rusak, baru deh dateng, telat banget. Hitung kerusakan, tanpa menampakkan rasa marah. Padahal bukannya APBD DKI Jakarta sudah tekor alias defisit? Baru deh Anies minta para pendemo untuk tertib. Kenapa ngomongnya belakangan sih? Kenapa nggak di awal atau paginya? Memang momen demo penolakan Omnibus Law ini merupakan momen yang hot buat jadi panggung politik. Anies pun nampaknya memanfaatkan momen itu semaksimal mungkin. Dengan strategi sama dengan narasi suara bergetar. Ini bisa dilihat dari seragamnya pemberitaan di berbagai media. Benarkah demikian? Ceritanya. Memang hari Jumat itu tanggal 9 Oktober Presiden Jokowi menggelar rapat virtual dengan mengundang sejumlah menteri dan dihadiri oleh semua gubernur. Sesuai agenda yang diberikan kesempatan bicara memang hanya 5 gubernur, yakni dari Lampung, Jabar, Jateng, Kalbar dan Sulsel. Bukan karena ada apa-apa dengan Anies tapi memang agendanya seperti itu. Lalu tidak ada satupun gubernur yang boleh menyampaikan isi rapat tersebut.
Alasannya karena sesuai komitmen para gubernur, hasil rapat hanya akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Namun, dari judul-judul media di atas, seakan-akan Anies ini dibungkam oleh Presiden Jokowi. Padahal jika dibaca isi beritanya, tidak ada satupun perkataan Anies yang menyatakan hal itu dengan tegas. Saya kutip dari cnnindonesia.com. Tentang rapat gubernur, seluruh keterangan disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi kami yang hadir tidak bisa memberikan keterangan. Karena pesannya seperti itu, kami jadi tidak bisa menyampaikan keterangan apapun, kata Anies. Sama dengan isi berita Tempo.co. Ada pula media lain yang menulis tajuk berita yang benar, namun isi beritanya masih tendensius. Namun ada pula media yang menuliskan berita apa adanya, tanpa bumbu-bumbu narasi seakan Anies dibungkam oleh Presiden Jokowi atau seakan Anies tidak boleh menyampaikan aspirasi warganya. Ini saya temui di berita yang ditulis oleh jaringan pojok1.id. Jadi yang benar adalah, Anies, seperti para gubernur lainnya, memang tidak boleh memberikan keterangan soal isi rapat kepada media. Karena akan disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi. Itu haknya Presiden. Bagaimana fakta bahwa Anies hanya berkata tidak bisa memberikan keterangan berubah menjadi narasi Anies tidak diberi kesempatan bicara oleh Jokowi hingga disebut Anies tidak berkutik. Kok bisa? Ini adalah sebuah misteri. Kalau awak media yang salah paham, masa bisa salah paham berjamaah? Tidak ada satupun kutipan kata-kata Anies yang dengan jelas menyatakan soal tidak diberi kesempatan bicara oleh Jokowi loh. Jadi siapa yang bikin nih? Masih kan soal Anies cari panggung?